Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Lasak Ringan. Bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Jadi di kesempatan kali ini kita di sini sudah ada beberapa HT dan ada antena juga, antena rotavirus, dan di sini juga ada antena RH77B yang SMA female ya, dan ada antena luar juga, antena flower pot. Jadi kita akan mencoba mengukur semua antena HT yang ada di sini menggunakan nano VNA ya, nano VNA. Jadi kita akan mengukur nilai SWR-nya gitu. Apakah semua antena yang ada di sini tuh bisa atau tidak untuk dipakai gitu ya. Di sini juga ada konektor SMA male to PNC ya, buat nyambungin nanti ke ininya nih. Oke, kita nyalakan dulu VNA-nya. Ini teman-teman untuk box penyimpanan nano VNA ini cukup bagus ya teman-teman. Box plastik seperti ini. Harganya juga murah, di e-commerce banyak. Kalau teman-teman ada yang perlu kotak penyimpanannya, nanti saya lampirkan di kolom deskripsi ya, link pembeliannya. Ya, kita buka terlebih dahulu nano VNA-nya. Ya, di dalamnya juga sudah busa gitu, jadi aman lah ya buat nano VNA-nya, biar apa namanya si layarnya ini nih tidak rentan terkena scratch gitu ya. Oke, kita siapkan terlebih dahulu peralatannya. Cukup. Itu saja, kita simpan kotaknya. Ya, di sini sudah ada nano VNA, kemudian ini ada konektor I ya, SMA male to SMA male. Kemudian ini sudah saya kalibrasi ya teman-teman. Jadi kita akan coba di dua frekuensi, di dua band ya, VHF dan UHF gitu. Nah, apakah antena-antena dari HT yang ada di sini bisa mengakomodir keperluan atau frekuensi kerja kita atau tidak ya. Nah, untuk langsung saja, untuk yang pertama ini ada antena HT Baofeng UPI 3R Plus ya. Ini menurut saya HT ini cukup peka dan antenanya juga cukup bagus ya. Cuman selama ini kan saya tidak pernah mengukur bagaimana nilai SWR-nya gitu ya teman-teman. Nah, untuk sekarang kita ukur. Namun ada beberapa yang pernah saya ukur juga. Apa namanya? Untuk SWR-nya ya kita ukur lagi saja, tidak apa-apa. Kita masukkan dulu. Ya, sudah. Antenanya tidak terlalu panjang ya, sekitar ya mungkin 15 cm atau 20 cm ya. Oke, kita lihat bagaimana nilai SWR-nya. Kita masuk dulu ke 136, 174 ya. Nah, seperti itu ya grafiknya teman-teman. Dia di 145 nilai SWR terendahnya. Di 14, nah dia masih berubah-ubah ya. 142 dia masih oke. Kalau di 143 dia juga masih oke, teman-teman, di 1,5. Ya, ini kalau misalkan pakai antena ini teman-teman bisa pakai powernya yang low ya teman-teman. Oke, itu masih berubah lagi, nilainya masih loncat-loncat. Jadi kalau kita pegang seperti ini, SWR-nya. Tapi yang jelas ini yang kita langsung coba kita cek
Kita search minimumnya di 145 ya, 145.880 di situ ya teman-teman, di 145 bagus. Nah di VHF-nya bagus. Kalau kita cek di WHF-nya, nah WHF-nya seperti ini ya. Nah dia belepotan juga ya di VHF-nya. Dia ya masih bagus di 413, 414 gitu ya. Di 420 juga masih bagus. 42 ya, di situ masih bagus. Memang SPR-nya tidak terlalu rendah, tidak nyender banget ke bawah gitu ya. Tapi ya ini masih di bawah 2, masih oke lah. Kalau misalnya teman-teman mau mancar di VHF ya pakai power low saja gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pengujian yang kedua. Kita simpan untuk antena UV3R+. Kita lanjut ke pengujian yang kedua, Escom FC9 Pro ya. HT ini juga cukup peka ya di semua band. Dan ya memang HT ini juga viral karena sangat worth it ya, dengan harga yang murah, kemudian scope band yang luas gitu ya. Dan hackable, bisa di upgrade firmware dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sekarang nilai SWR dari antenanya? Kita coba di VHF terlebih dahulu. VHF-nya masih sama ya seperti tadi, cuman dia senternya di 143. 143 masih oke lah. 144 juga masih oke, 145 juga ya masih bisa. Masih di 1,5 ya SPR-nya. 142. Kalau kita coba ke 140 MHz, topnya di 150 MHz. Nah, seperti ini ya. Dia nilai SWR terendah itu ada di 144. Nilai SWR-nya 1,1 ya, teman-teman. 143 dia juga oke. Biasanya saya bekerja di 143 ya, teman-teman. Dan ini ternyata masih bisa. Masih bisa seperti itu. Nah, sekarang kita coba di WHF-nya ya. Di WHF-nya seperti apa? Coba kita cek startnya di 400 MHz, stopnya di 480 MHz. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dia 411, 416, di 420 masih oke. Nah, 430 dia mulai tinggi ya. Di 1,7 SWR-nya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke antena HT berikutnya. Ini kita simpan terlebih dahulu. Kita lanjut ke pengujian ketiga. Nah, ini antena dari HT Escom FC5 Pro. Di antara HT-HT Escom yang atau Quanseng yang viral gitu ya, yang FC5 Pro ini atau Quanseng UV5R Plus ini dia mempunyai kapasitas baterai yang paling besar ya teman-teman. Dan bodinya juga cukup tebal karena baterainya juga besar. Tapi kelemahannya dia tidak ada ini ya, port USB-nya. Kalau yang dua ini ada ya. Di HT ini juga saya pakai firmware Exumer. Untuk receive di mode spektrumnya bagus juga, lumayan bagus juga teman-teman. Cuman memang secara tipe berbeda ya dengan yang ini. Dari bentuk juga berbeda. Konektornya sama-sama female ya. Nah, kita coba sekarang kita ukur nilai SWR-nya berapa. Di UHF-nya dia bagusnya di 141 ya, punya nilai SWR terendahnya 1,2.
Di 143 masih oke, masih di bawah 2. Dan kita coba di startnya 140 MHz dan stopnya di 150 MHz. Oke, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi dia senternya di bawah ya, 140. Oke nih, SWR-nya 1. Dia naik 142 masih bisa, 143 ya, 143 masih bisa lah, masih oke. Cuman tetap untuk lancarnya, nah ini malah kalau saya lepas SWR-nya berubah ya. Senternya malah di 144 gitu. Jadi pada intinya di UHF bagus gitu ya. Kemudian coba kita di VHF ya. Kita coba sekarang di UHF. Startnya di 400 MHz. Stopnya di 480 MHz. Nah ini, wah ya di 400 masih bisa ya, sampai 400. Nah ini. Nah seperti itu ya. Jadi kalau di UHF-nya memang agak sedikit kewalahan ya. Di UHF-nya dia kewalahan ya teman-teman. Di 400 ke atasnya dia kewalahan. Oke, kita lanjut. Yang ini di VHF-nya lumayan, kalau di UHF-nya dia kewalahan. Kurang bagus. Dibanding yang ini masih bisa. Ya, lanjut ke antena HT selanjutnya, Eskom FC 50 atau Quanseng UVK 5 ya. Ini mungkin di antara Quanseng lainnya ini yang paling booming ya teman-teman. Di HT ini saya pakai firmware IJV versi paling baru, versi 3, serinya N3.40 kalau nggak salah. Nah, kita lihat di UHF-nya. Ya sama ya, di UHF-nya 420 masih oke. Kalau ya paling tinggi di 425 lah ya. Nah, sekarang kita coba di UHF-nya. Ya, kita coba di UHF-nya ya, teman-teman. Coba kita startnya di 140 MHz, stopnya di 150 MHz. Seperti apa? Nah, ini beda lagi. Dia bagus di 143 sampai 145 dia bagus ya. Rata-rata antena HT Quanseng ini lumayan bagus di VHF. Coba kita pindah ke tadi UHF-nya. Nah, seperti itu. Kita input 400 MHz, stopnya di 480 MHz. Nah, seperti itu bentuk nilai SWR-nya. Ya rata-rata di bawah 420 masih bagus ya. 400 sampai 420. 420 dia masih oke. Ya 420 ya amannya. Jadi mungkin teman-teman kalau mau mancar di UHF di 420 ya pakai tadi powernya low gitu ya. Oke, kita lanjut ke pengukuran antena selanjutnya. Mohon maaf berisik ya teman-teman, di luar lagi banyak orang berlalang. Oke, kita lanjut ke pengukuran antena selanjutnya.
Ya, di VHF-nya untuk yang Baofeng UV5RH ini 420 ke bawah seperti ini ya tampilannya teman-teman. Di UHF-nya, kalau di VHF-nya kita coba, nah, seperti itu ya. Di 147, 146, dari 145 ke 150 ya. Coba kita rubah stimulusnya. Startnya di 140 MHz, stopnya di 150 MHz. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Dia di 150-nya oke, sampai 145. 145 sudah mendekati 2 ya SWR-nya di 145. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi Baofeng UV5RH grafik VHF-nya seperti itu. Kalau coba kita balik lagi ke UHF, nah, grafiknya seperti ini ya, sampai 420, 425 masih oke lah dia. Walaupun ini SWR-nya juga 1,6. Jadi ya kalau mau mancar di sekitaran frekuensi itu ya silakan pakai yang ini ya, yang low gitu ya, power yang low. Oke, kita ke antena selanjutnya. Ini kita sudah ukur berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 antena. Di sini ada RH77B. Udah lama ya ini teman-teman. Apakah performanya masih sama seperti pas awal dulu waktu beli gitu ya. Kita cek saja. Coba kita nah, oke. Kita cek. Dia di 159 gitu ya. Coba kita ganti stimulusnya. Startnya di 140 MHz. Stopnya di 150 MHz. Nah, dia nggak masuk ya. Mungkin performanya sudah berkurang. Seperti itu. Coba kita di UHF. Di UHF-nya tinggi ya, teman-teman. Nggak masuk sama sekali. Padahal ini antena dual band. 144 sampai 430. Coba kita, mungkin ada yang kendor atau gimana ya. Nah, ini ada berubah ya, tapi tetap saja dia tinggi. Seperti itu. Tetap saja dia tinggi. Nggak masuk ya, teman-teman, di UHF-nya. Dan VHF-nya. Mungkin di 150 masih oke dia. Nah, ini kemarin saya baru beli, harganya 65.000. Menurut klaimnya ya sekitar 65 atau 70 gitu ya. Saya juga lupa harganya berapa. Dia mempunyai panjang 22,5. Menurut klaimnya di sini dia VSWR-nya kurang dari 1,5. Ya kita coba saja ya. Satu 140, stopnya di 150 MHz. Ya malah seperti ini ya, di
VHF-nya nggak masuk sama sekali. Coba kita di UHF. Nah, di UHF dia ada perubahan ya. Cuman memang dia juga masih sama-sama tinggi ya teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk antena ini ternyata tidak terlalu recommended ya. Ini antenanya Retrofish, tipenya RHD 701. Ini mungkin ya di harga 65.000 apa yang kita harapkan gitu ya. Kalau mau bagus ya lebih mahal dikit gitu. Nah, oke, teman-teman, di sini juga saya ada antena flower pot. Jadi saya tunjukkan dulu antenanya. Sebentar ya. Nah, itu teman-teman antenanya seperti itu. Kita coba ukur pakai ini ya teman-teman. Nah, antena flower pot ini saya pesan di online gitu ya, di e-commerce. Untuk senternya di 143. Apakah ini senter di 143? Ya, kita coba saja. Ya, ini senternya di 144 ya ternyata. SWR-nya 1. Coba di 143 juga ya SWR-nya masih oke ya. Di VHF-nya masih oke. Coba kita perkecil lagi. Di 140 MHz. Stopnya di 150 MHz. Nah, seperti ini ya teman-teman. Cukup bagus ya. Tapi lebih bagus di 144. Di sini ya senternya 144 200. Di 143 masih oke ya. Jadi ini sebetulnya antena ini sering saya pakai buat komunikasi HT ini gitu ya. Pakai HT ini pakai semuanya oke. Pakai antena flower pot dengan konektor tambahan ini ya. SMA female to BNC. Seperti itu. Oh, sorry. Apakah bisa di VHF? Kita coba cek. Di UHF, sorry. Apakah bagus? Ternyata ya lumayan juga ya. Oke juga ini di. Ya kita cek coba paling tingginya di paling rendahnya di 420 400 ya teman-teman. Kalau di paling tingginya di 401, dia SWR-nya di 1,4. Ini cukup recommended juga untuk antena ini. Nanti link pembeliannya saya lampirkan di deskripsi. Ini panjang kabelnya sekitar 15 meter. Ya, untuk spesifikasi antena flower pot-nya sendiri, dia sekitar 1 meter lebih ya untuk antenanya. Untuk kabelnya dia sekitar 15 meter. Dan untuk konektornya dia pakai BNC male. Jadi kita sambungkan ke HT-nya, dia memakai konektor BNC female to SMA female gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi oke ya. Memang kalau untuk kondisi portable gitu ya, kondisi-kondisi tertentu antena HT memang sangat fungsional, namun ada batasan-batasan yang memang tetap tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan hasilnya nanti kurang optimal gitu ya, seperti misalkan seperti ini contohnya antena Escom FC9 Pro, saya biasa bekerja di 143, di frekuensi 143, ternyata dia masuk gitu ya. Tapi bahkan ketika saya membeli antena Retrofish yang klaimnya less than 1,5 gitu ya, ternyata di VHF-nya sama sekali nggak masuk gitu ya. Untuk LH77B ini mungkin dia ada penurunan performance ya, karena ini pernah kejepit pintu mobil, ujung antenanya sampai bengkok. Nah, saya ini
teruskan lagi gitu secara manual. Entah itu bakal ngaruh ke SWR atau enggak. Cuman yang jelas ini dulu pas awal saya beli oke ya, sangat oke gitu. Cuman kesininya memang udah jarang sekali saya pakai. Dan untuk antena-antena HT Quanseng dia masih oke di VHF-nya. Hanya saja teman-teman paling kalau mau mancar di VHF pakai powernya pakai low saja, saran saya agar lebih awet juga. Dan HT ini cukup peka gitu ya. Namun di antara 3 HT Quanseng ini yang paling peka, ini yang paling oke. Gitu. Seperti itu teman-teman. Kalau saya urutkan, ini pertama, ini kedua, dan ini ketiga gitu ya. Cuman karena ini dua memakai firmware Exumer dan ini firmware IJV gitu ya. Jadi untuk kepekaannya, kepekaan resitnya bisa dipersonalisasi gitu. Kalau ini kepekaan resitnya bisa diatur di spektrum mode gitu. Ketika teman-teman masuk di spektrum mode itu square-nya bisa direndahkan atau ditinggikan gitu. Jadi kepekaannya juga makin oke gitu ya. Nah, untuk HT ini saya nggak tahu kenapa antenanya mungkin di sini ya, di meja ini. Mungkin kalau saya pindah spot gitu ya, tidak di meja ini. Seperti misalkan saya yang biasa saya simpan gitu ya, bukan di meja ini SWR-nya bagus di VHF gitu. Tapi entah kenapa di sini pas saya coba ya kurang oke ya, di 150 dia masuknya. Padahal di 143 dia oke gitu. 143 dia oke. Tapi di meja ini spot di sini tuh nggak tahu kenapa ya nggak oke gitu ya. Nah, saya contohkan ya. Ini ya sambil ini aja ya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke kita masuk ke spektrum mode gitu. Dia bisa kita atur dan turunkan gitu ya supaya seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa atur kepekaannya. Itu untuk Exumer, dan untuk IJV ya kita juga bisa setting kepekaannya juga di sini ya. Nah, di sini. Jadi seperti itu teman-teman kalau untuk ini masih firmware bawaannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ternyata setelah kita ukur SWR-nya, tidak semua antena yang bawaan dari HT itu bisa dipakai di semua frekuensi yang sesuai tertera di spesifikasi HT tersebut ya. Jadi ada satu frekuensi yang memang secara nilai SWR bagus dan frekuensi yang lainnya ya kurang bagus gitu. Misalnya contoh tadi di HT Quanseng ini antenanya di frekuensi VHF ya lumayan bagus, dari 140 sampai 150 tadi di 142 masih oke, 143 masih oke, 144 dan 145 juga masih oke, tapi ternyata di VHF-nya kurang bagus gitu. Ya mungkin namanya juga ini ya gitu, plus minus lah gitu. Nah, namun kalau misalkan teman-teman ingin lebih puas gitu ya, ingin lebih optimal ketika ingin berkomunikasi, misalkan teman-teman menggunakan HT ini di rumah untuk berkomunikasi misalkan dengan teman-teman lokal atau komunikasi ke RPU misalkan. Nah, teman-teman bisa pakai antena luar gitu ya. Ini juga saya beli antena flower pot ini ya cukup murah harganya, di bawah 200.000, dan ternyata kita dapat nilai SWR yang sesuai. Saya requestnya di matching di 143 gitu, ternyata ya 143 masih oke gitu teman-teman ya. Seperti itu, dan ya memang kelemahannya ya tidak portable gitu, itu saja sih ya. Jadi mungkin untuk video kali ini itu saja teman-teman informasi yang saya sampaikan. Kalau misalkan teman-teman mau ada sesuatu yang ditanyakan atau mau mengkoreksi saya dengan cara penggunaan VNA saya, apakah saya salah atau istilahnya kurang tepat gitu ya, nah boleh disampaikan di kolom komentar. Kalau teman-teman juga ada yang mau kritik dan saran, silahkan. Saya sangat terbuka demi perkembangan channel saya. Oke, saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.